Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus ketua IKM Mushola Darussalam, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita pulang setelah tarawih, mari kita sejenak taklim, yang mana taklim ini insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-27. Tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi. 3 hari. Ya. Pada malam yang ke-27 ini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mau sholat raweh pada malam yang ke-27 ini akan mendapatkan pahala seperti apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu wa bil lailati sabi'ati wal ishrin, pada malam yang ke-27 jaza yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khatib. Kata Rasul, orang yang mau sholat raweh pada malam yang ke-27 itu nanti akan dapat melewati siratal mustaqim dengan cepat seperti kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan melewati siratal mustaqim itu, orang itu nasibnya beda-beda. Ada yang bisa melewati cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Yang cepat diriwayatkan seperti malam ini seperti kilat yang menyambar. Langsung sampai. Alhamdulillah. Yang lambat ya sampai 500 tahun baru sampai. 1000 tahun baru sampai. Kenapa? Ya lambat. Ya, yang sedang ya mungkin bisa 50 tahun, 100 tahun. Itu sedang itu. Yang paling cepat kayak ini. Kayak seperti kilat. Nah, ini kalau kita tarawih pada malam hari ini, lah ini insya Allah kita dapat bagian yang cepat. Ya, dapat yang cepat. Makanya kalau nggak tarawih itu pengen menang, maka kita harus berjuang sekuat tenaga. Maka yang itu sisa-sisa ini harus kita kawal ketat. Jangan kok malah menjelang akhir malah loyo. Menjelang akhir harus tambah semangat. Ya kan? Semangat apanya? Ya tentunya semangat ibadah ditambahi. Makanya Lailatul Qadar itu diriwayatkan jatuhnya detik-detik terakhir, bukan dikasih di awal-awal. Kenapa? Kalau di awal-awal masih banyak yang semangat. Kalau detik-detik terakhir sudah banyak yang gugur. Ada banyak yang tidak puasa, banyak tidak tarawih gitu kan. Nah, karena syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ya orang yang mau tarawih, orang yang mau puasa. Enggak puasa kok jemput Lailatul Qadar. Ya jemputnya di perapatan. Ya kan, ngopi. Karena apa? Enggak puasa. Orang yang mau jemput Lailatul Qadar itu ya syaratnya dia mau puasa, ya mau tarawih, ya mau tadarus, ya mau baca sholawat,
zikir, ya jaga mulutnya selama sebulan penuh. Ini baru kita ada syarat untuk mendapatkan Lailatul. Ini kok gak puasa enggak, sholat enggak, ikut-ikutan, ngapain begadang, barangkali dapat Lailatul Qadar. Barangkali dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya syaratnya harus mau puasa, mau traweh. Paham? Beda orang Jakarta. Kalau malam minggu Lailatul Qadar gajian misalnya. Ya kan? Kalau malam minggu mesti banyak yang gajian. Ini. Ya. Jadi menjelang akhir begini, yuk kita maksimal berjuang. Ya, makanya ini mulai 21 sampai tanggal 30 itu waktu-waktu untuk memperkuat perjuangan kita. Mestinya ditambahi setelah tarawih puasa ya malamnya ada sholat tasbih, ya ada tadarus, ada semuanya ditambahilah. Jangan sampai malah dikurangi. Menjelang akhir malah santai-santai ya jadi loyo kita. Justru mau akhir itu harus semangat. Itu ya. Makanya karena kita sudah mau akhir, nah ini sebentar lagi insya Allah kalau kita berjuang dengan benar, ya insya Allah akan dapat kemenangan. Kemenangan kita namanya Idul kan gitu. Nah kalau saya tanya jujur Bapak Ibu, kalau mau Ramadan mau selesai ini kira-kira Bapak Ibu seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Seneng Pak karena puasanya mau selesai. Seneng Pak kenapa? Gak bisa mudik. Lebarannya gak seru. Ya kan? Lebarannya gak seru kan gitu. Nah, tapi kalau kita ingat kembali kepada sabda Rasulullah itu kalau puasanya mau selesai itu susah. Ya, Rasul itu kalau puasa mau selesai itu susahnya luar biasa. Kenapa? Nah, ini diriwayatkan sebuah hadis, ada hadis Rasulullah yang bunyinya begini. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan." Idza kana ketika ada akhiru lailatin, akhir malam min Ramadan dari bulan Ramadan. Ini ada apa? Bakat menangis as-samawatu beberapa langit wal ardu dan bumi wal malaikatu dan para malaikat. Jadi kalau akhir Ramadan mau selesai, ini langit, bumi, malaikat semuanya menangis. Kenapa mereka menangis? Karena akan ada musibah besar, musibatan li ummati Muhammadin, yaitu akan terjadi musibah yang sangat luar besar bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini gila ya Rasulullah. Maka ketika itu ada sahabat yang penasaran, ada sahabat yang nggak betah menahan penasaran yang suka tahu. Gila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, yang dimaksud musibah itu musibah apa ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, kata Rasul, sahabatku, yang dimaksud musibah di situ adalah dihabu Ramadan, yaitu perginya bulan suci Ramadan, hilangnya Ramadan. Karena kalau sudah tidak Ramadan lagi, bumi ini rasanya panas, diinjek-injek orang yang tidak ahli ibadah. Biasanya orang itu kalau puasa itu ya ada rikuhnya, gak puasa agak malu, gak sholat agak malu,
Sekarang sudah Ramadan hilang, nggak puasa biasa-biasa saja, nggak sholat ya biasa-biasa saja. Kalau Ramadan masih ada wibawanya. Makanya bumi ini nangis kalau ditinggal Ramadan. Langit nangis kalau ditinggal Ramadan. Malaikat nangis kalau ditinggal Ramadan. Ini karena hilangnya Ramadan ini merupakan musibah yang sangat-sangat luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada apa di dalam Ramadan? Kenapa dikatakan musibah yang sangat besar? Tentunya ada hal-hal yang istimewa di dalam Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan sehingga itu merupakan musibah ketika Ramadan itu pergi? Nah, di sini ada lanjutnya hadis tersebut, fa innad da'awati mustajabah. Karena sesungguhnya di dalam Ramadan itu semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan pertama adalah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Ramadan tidak ada jaminan. Tetapi dalam Ramadan ya ini ada jaminan doa-doa kita di bulan Ramadan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini mumpung masih ada kesempatan, masih ada 4 hari lagi, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu. Yang punya hajat silahkan nanti malam bermunajat sama Allah. Ya, iktikaf di mushola ini. Mudah-mudahan dengan iktikaf kita ini Allah turunkan Lailatul Qadar sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kita kan banyak kebutuhan. Betul. Ya, butuh lebaran belum punya baju, butuh ya belum punya duit, butuh ya anaknya sehat, butuh keluarganya tentram, banyak kebutuhan. Yuk kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung ada jaminan, ini waktu yang mustajab. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab. Karena Indonesia ini punyanya hanya waktu yang mustajab. Tapi kalau di Mekah ada tempat yang mustajab. Bedanya di situ, Pak. Lah ketika kita mau ke Mekah nggak bisa-bisa, mau ke Mekah aja susah. Nah ini kita gunakan kesempatan ini, insya Allah di waktu-waktu yang mustajab ini kita akan dikabulkan semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi adanya di bulan Ramadan. Apalagi nanti mintanya tengah malam sebelum sahur, jam 1 kita bangun, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat sunnah, baca Quran gitu kan. Nah insya Allah. Dan setelah itu kita baru minta kepada Allah. Kalau minta sudah saya ingatkan berkali-kali ya urut. Minta itu jangan ujung-ujung. Minta kok nggak ada tata keramanya. Doa itu harus ada tata keramanya. Pertama Pak, baca bismil. Yang kedua baca hamdah. Yang ketiga baca sholat. Minimal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baru kita berdoa minta kepada Allah. Cara begini, langsung assalamualaikum. Ya Allah, berilah kami uang yang banyak. Namanya enggak sopan gitu. Berdoa begitu namanya enggak sopan. Ya. Kalau berdoa harus punya tata krama. Ya, Pak tadi satu baca bis, yang kedua dia baca sholat, baru berdoa. Doanya yang urut.
dosa-dosa kita. Minta diampuni dosa kita, karena dosa kita ini banyak. Minta diampuni dosanya, ya kan? Yang kedua, diampuni dosa orang tuanya, ya. Semuanya anak-anaknya dimintakan pada Allah supaya jadi anak yang soleh. Baru setelah itu kita minta hajat kita apa? Kita butuh ini, butuh itu, baru kita utarakan sama Allah. Kan begitu, Pak. Jangan langsung tiba-tiba minta begitu. Dikasih uang yang banyak, kalau dosanya gak diampuni untuk apa? Tetap neraka, ya kan? Ya, mending kan dosanya diampuni, ya, kebutuhannya dicukupi. Ya, jangan sampai kebutuhan dicukupi, dosanya gak diampuni, jadi apa? Ya, tetap neraka, kan gitu ya. Nah, setelah doa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu cara doanya, ya. Nih, insya Allah. Maka kadang-kadang kenapa kalau doa kita nggak sampai nggak dijabah? Karena kadang-kadang kita nggak punya tata krama dalam berdoa. Harus ada tata krama, jangan asal-asalan. Ini istimewa yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Yang kedua wasodaqoti makbulatun. Keistimewaan Ramadan yang kedua, semua sedekah kita, semua sedekah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sedekah itu ya banyak, ada yang berupa harta, ada yang berupa ilmu, ada yang berupa tenaga, ada yang berupa doa. Ini tergantung kemampuannya orang masing. Yang punya harta silakan sedekah dengan hartanya. Mumpung masih ada kesempatan di Ramadan ini. Oh, kok disuruh takjil tadi diumumin. Ya bismillah, ikhlas. Insya Allah, ya, kalau kita ini ikhlas, sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang memberi makan orang yang berpuasa, yang takjil itu dikatakan dalam sebuah hadis ini termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, orang yang memberikan makan orang yang sedang berpuasa, tapi saatnya buka, belum buka udah dikasih, ya nggak boleh. Ya, saatnya buka. Ya, ini tadi sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sedekah kita, ya. Jadi yang punya harta silakan dengan hartanya. Gak punya harta silakan sedekah dengan ilmunya. Gak punya harta, gak punya ilmu, punyanya tenaga, silakan sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga kan banyak. Oh, ada orang butuh pertolongan dibantu. Oh, soalnya kotor disapu, dipel. Ini kan namanya sedekah dengan tenaga. Ini juga tidak kalah penting, tidak kalah pahalanya dengan orang yang sedekah dengan harta. Yang sudah tua, harta nggak punya, ilmu nggak bisa, tenaga udah loyo, bisanya dengan doa. Silahkan sedekah dengan doa. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah wal hasanati mudha'afah. Wal hasanati mudha'afah. Kebaikan-kebaikan kita ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 700 kali lipat. Kalau kemarin, kalau kita tadi itu dalam ada ekor keliling itu, kotak keliling ngasih 10.000, berarti malam ini sampai punya tabungan 10.000 kali 7. Alhamdulillah. Kok
Penting tuh asal malam jangan absen aja. Ya, jangan kosong maksudnya. Ya 5.000 kayak 10.000, dan tinggal 4 hari lagi. Ya silakan. Kalau pertama 2.000 menjelang detik-detik terakhir, kalau bisa ya 50.000, 100.000 gitu. Zakat juga itu kalau bisa zakat mal itu kalau bisa sampai kasihkan di bulan Ramadan begini supaya ada nilai plusnya, karena dilipat gandakan sampai 700 kali lipat gitu ya. Zakat ini sudah saya terangkan, nggak saya singgung lagi, karena zakat ini wajib hukumnya ya, dan orang yang sering sedekah, orang yang zakat fitrah maupun zakat mal, ini belum ada ceritanya orang itu tambah jatuh miskin, belum pernah ada ceritanya. Semakin dia rajin sedekah, semakin dia jujur dalam mengeluarkan zakat, pasti Allah akan tambah rezekinya. Itu karena az-zakat, namanya zakat itu artinya an-nama. Zakat apa? Barokah adalah tambahnya kebaikan. Makanya ya, kalau kita punya dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih kelebihan oleh Allah, kok sudah harus dikeluarkan zakatnya, ya jangan main-main sama Allah. Ya dihitung, siapa yang hitung? Ya dihitung sendirilah, nggak usah harta sendiri suruh hitung orang lain. Ya, misalnya kok punya harta 100 juta, ya dikeluarkan 2,5 juta. Jangan kok malah ya biar kelihatan zakat, ya punya 100 juta ngasihnya hanya 250. Ini zakat saya. Main-main sama Allah. Ya, kalau udah main-main sama Allah, suatu saat kalau Allah mencabut kenikmatan atau kelebihan anugerah yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Ini bukan takut-takuti saya, karena kewajiban itu tidak usah diperintah-perintah, nggak usah disuruh, harus keluar dari sadar dari dirinya sendiri. Kayak sholat, begitu kan nggak usah perintah-perintah, karena sholat itu kewajiban. Apalagi misalnya puasa, itu harus perintah-perintah, karena puasa itu kewajiban. Ngaji nggak usah perintah-perintah, karena ngaji itu kewajiban. Termasuk zakat ini juga kewajiban. Ya nggak usah diperintah-perintah. Masa suruh orang lain ngitung harta kita? Yang tahu kan kita berapa banyak harta kita. Ya, maka yang itu harus kita sendiri dan harus jujur, jangan ditutup-tutupi. Punya 1 M, ya keluarkan zakat 2,5%, dipotong dari 1 M. Jangan kok 1 M dikeluarkan zakatnya 100 juta, yang 900 juta nggak dijakati, awas. Itu banyak kotoran, karena kotoran harus dikeluarkan. Kalau kotoran nggak dikeluarkan, lama-lama jadi penyakit kan gitu. Penyakitnya apa? Orang itu kalau pelit, penyakitnya biasanya ya itu tadi apa? Penyakit hati itu serakah, iri, dengki, angkuh, pokoknya begitu. Kalau semakin kaya semakin angkuh, semakin sombong, karena dia banyak kotoran, dan kotoran itu harus dibersihkan. Ini ya, jadi ini jangan sampai kita lupa dengan hal itu, sehingga kita nanti akan lalai, hati kita akan tertutup dengan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bisa mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keistimewaan Ramadan yang keempat adalah wal adzaba madfuun. Siksa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok siksa ditolak? Ya tentunya bagi orang yang puasa, bagi orang yang tarawih, bagi orang yang mau sedekah, bagi orang yang melakukan kebaikan. Dan ini insya Allah kita selamat dari siksa neraka. Karena kan ada sebuah riwayat, kalau Ramadan begini pintu surga dibuka
dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat. Setan di kerangkeng ya nggak bisa lepas dari kerangkengnya itu. Tapi dasar manusianya yang males, walaupun setannya di kerangkeng, gitu kan, walaupun pintu surganya dibuka, tapi kan kamu dasar manusianya males kadang-kadang ya di pintu surga dibuka ya nggak mau masuk. Kenapa? Karena tadi itu dasar manusianya yang males. Mestinya kan ini kesempatan kepada kita, mumpung setannya di kerangkeng, pintu surganya dibuka. Nah, setan itu kan memang kalau nggak puasa kan dia ngelayap kemana-mana. Nah, kalau Ramadan setannya di kerangkeng. Nah, setan di kerangkeng ini karena dia itu takut sama orang-orang yang ibadah di Ramadan. Ini jangan sampai setan di kerangkeng yang lepasin setan kita. Ya kan? Kenapa setannya lepas? Gak ada yang puasa, gak ada yang terawih, gak ada yang berbuat baik pada Ramadan. Nah, ini jangan-jangan setannya lepas itu yang lepasin kita. Kenapa? Karena kita ini temannya setan. Yang sekutu kan biasanya kan begitu, yang bisa lepas kan sekutunya. Kalau nggak sekutu nggak bakalan bisa lepas lah. Kasihan teman kita, kasih padahal itu musuh malah dijadikan teman. Innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata musuh, kok malah kadang-kadang malah dijadikan teman. Jadi ini ya. Nah, ada 4 keistimewaan inilah yang membuat bumi, langit, malaikat menangis ketika ditinggal Ramadan. Ingat Pak, keistimewaannya apa tadi? 1, lupa. 2, lupa. 3, aduh, saya ngoceh dari tadi. 1 apa? Keistimewaan Ramadan 1, doanya dikabul. 2, sedekahnya diterima. 3, kebaikan pahala dilipat ganda. 4, dosanya adabnya ditolak. Tidak ada adab di dalam Ramadan. Apal? Kalau nggak apal, takut nggak masuk nanti ibadahnya malas-malasan lagi. 1, doanya dijawab. 2, sedekahnya sedekahnya diterima. 3, pahalanya dilipat. 4, ada ditolak adab. Gitu ya. Nah, kalau 4 ini ya, kalau kata Rasul, kalau malaikat bumi, langit aja menangis karena ditinggal Ramadan, mestinya yang berhak menangis adalah saya. Kalau sampai kan senang malah. Ya, lebaran sebentar lagi, kayak gak punya dosa. Lebaran sebentar lagi, kayak gak punya dosa. Dosanya banyak, ditinggal kesempatan begini dikasih Ramadan, kalau gue pengen buru-buru lebaran. Kalau tahu begini, mestinya kita akan meminta kepada Allah 11 12 bulan itu supaya dijadikan sama dengan Ramadan. Kan begitu. Karena kan kesempatan ini hanya sebulan. Kadang-kadang kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan kesempatan ini, hanya lewat begitu saja. Ya, maka kata Rasul, yang berhak menangis mestinya saya, bukan kok langit, bukan kok bumi, bukan kok malaikat. Kenapa? Karena yang kena musibah itu saya dan umat-umat saya.
musibah itu menimpa umat saya. Kok yang nangis malah bumi, malah langit, malah malaikat. Para jamaah yang saya hormati, ya ini yang bisa saya sampaikan di terakhir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita bisa melakukan ibadah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Istajib lana du'ana ya Allah. Innaka antas innaka afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. La taj'alna fi maqamina hajatan illa qada'ta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qada'ta. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, karena ini sudah menjelang hari raya, insyaallah ini jadwal saya yang terakhir. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, dan mari kita saling memaafkan. Saya awali, saya yang banyak salahnya karena saya sering marahin bapak-bapak, ibu-ibu, sering ceramain, sering ngoceh ya gitu kan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu kesalahan-kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja kepada para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin.